Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, saya Raja Iqbal Mulia Harahap, dokter spesialis patologi klinik. Saat ini bertugas sebagai dosen di program studi spesialis 1 patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan bidang keahlian dalam ilmu patologi klinik, khususnya kimia klinik. Saya menempuh pendidikan sarjana kedokteran di FK Unpad, profesi dokter di FK Unpad, dan juga pendidikan spesialis 1 patologi klinik di FK Unpad. Saat ini, saya terdaftar sebagai dosen dengan home base program studi spesialis 1 patologi klinik di FK Unpad. Selain memberikan pengajaran di prodi home base, saya juga memberikan pengajaran di S1 kedokteran dan kedokteran gigi, D4 kebidanan, profesi dokter, serta beberapa prodi terkait lainnya. Saya mengajar mata kuliah kimia klinik 1 dengan kekhususan pada modul quality control laboratorium dan endokrinologi metabolisme. Sehingga pada pemaparan kali ini, saya akan membahas mengenai quality control atau pengendalian mutu laboratorium klinik. Mata kuliah kimia klinik 1 ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip kimia klinik dan perannya dalam berbagai bidang patologi klinik. Peserta didik akan mempelajari berbagai teknik laboratorium yang digunakan untuk menganalisis sampel klinis, termasuk spektrofotometri, kromatografi, dan uji enzimologi. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas pentingnya pengendalian mutu di laboratorium klinis untuk memastikan setiap hasil laboratorium memiliki akurasi dan presisi yang baik. Materi yang akan saya bawakan kali ini akan membahas mengenai pemantapan mutu di laboratorium klinik, pemantapan mutu internal dan eksternal, audit mutu laboratorium, penelusuran, tindak lanjut, dan umpan balik hasil pengendalian mutu. Mata kuliah kimia klinik 1 ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Sudah termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun metode perkuliahan yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah metode DIA, Delivery, Interactions, dan Assessment. Melalui berbagai kombinasi kuliah, praktik laboratorium, studi kasus, serta evaluasi ataupun ujian, mahasiswa akan dilatih untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks nyata, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya etika profesional dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas di laboratorium kimia klinik. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita saksikan video pengajaran dan pembelajaran saya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka kegiatan sertifikasi dosen tahun 2025. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semua. Ini rekan-rekan PPDS, jawaban PPDS. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang habis jaga malam? Tidak ada ya. Semua tidak ada yang jaga malam. Ada yang jaga malam hari ini? Tidak ada juga ya. Oke. Jadi mungkin nanti saya akan memaparkan, memberikan materi lebih lama karena kalian belum tidak ada yang jaga malam. Ya. Saya akan membawakan materi mengenai pengendalian mutu di laboratorium klinik ya, sesuai dengan stase kalian sekarang di divisi kimia klinik ya, dalam mata kuliah kimia klinik ya. Saya absen dulu nih, yang mana yang tahap preliminary? Ada berapa orang? Wah, ada 3 orang ya. Yang tahap klinis ada berapa orang? Ada 6 ya, tapi tidak ada yang tahap aplikasi ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas dalam waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit ke depan mengenai pengendalian mutu di laboratorium klinik. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak membahas, mengupas dalam karena ini sesuatu yang harusnya tidak hanya kalian saksikan, kalian pelajari di ruang kelas, tapi juga merupakan sesuatu yang harus kalian pelajari langsung di lapangan. Ya, praktek, kalian melakukan QC sehari-hari, memperhatikan QC, kemudian melakukan penelusuran, umpan balik, serta tindak lanjut dari permasalahan QC yang kalian alami di laboratorium kita sehari-hari. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik ya, rekan-rekan PPDS, jawab PPDS ini mampu untuk memahami konsep pengendalian mutu di laboratorium klinik, kemudian mampu menerapkan prosedur pengendalian mutu, kemudian melaksanakan pengujian validitas serta reliabilitas hasil laboratorium. Nantinya rekan-rekan sejawat PPDS di sini juga mampu mengenali kesalahan-kesalahan pada proses penanganan kontrol mutu hasil laboratorium
Kemudian mengenali faktor-faktor yang mampu mempengaruhi hasil laboratorium, serta yang tidak kalah penting juga harus mengerti etika dan kepatuhan regulasi dalam melaksanakan pengendalian itu di laboratorium klinik. Berikut adalah CPL dan CPMK ya. Apa itu CPL adalah capaian pembelajaran lulusan, dan apa yang disebut CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi berikut adalah CPL dan CPMK yang harus kalian tahu setelah mengikuti perkuliahan ini ya, terutama di modul quality control serta mata kuliah kimia klinik. Adapun struktur dan metode pembelajaran yang akan kita lakukan ya dalam modul quality control pengendalian mutu di laboratorium ini ada beberapa tipe ya, mulai dari kuliah tatap muka secara luring, kemudian praktikum pengendalian mutu laboratorium klinik secara hands-on kalian akan lakukan di bawah di laboratorium sentral. Kemudian studi kasus dan diskusi jika kalian menemukan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengendalian mutu laboratorium klinik ya. Serta harus juga bisa menemukan bagaimana melakukan penelusuran, kemudian tindak lanjut serta memberikan umpan balik. Serta tidak kalah penting adalah studi kasus, dan nanti kita akan memiliki post-test ataupun ujian serta evaluasi akhir. Ini pendahuluan ataupun pengantar untuk kuliah kita hari ini ya. Dalam sebuah kegiatan yang menghasilkan produk, kita membutuhkan yang disebut sebagai QC atau quality control ya. Kenapa quality control itu penting? Untuk menjamin output ataupun luaran yang kita berikan itu berkualitas. Dalam hal ini kita bekerja di laboratorium, luarannya apa? Hasil laboratorium ya. Bagaimana kita bisa menjamin hasil laboratorium yang kita keluarkan, yang kita berikan ke klinisi, kita berikan ke pasien itu reliable, dapat dipercaya dan memiliki makna klinis yang baik, mendukung diagnosis serta nantinya penting ya, sebagai bagian dari tata laksana pasien. Kalau hasilnya salah, tidak bermutu, tentunya itu akan menjadi sebuah dalam tanda kutip katastrofik, akan mengganggu siklus patient safety, keselamatan pasien. Kita tahu keselamatan pasien itu adalah hal yang sangat penting, terutama dalam tata laksana. Mau apapun pasiennya, pasien anak, pasien dewasa, pasien orang tua, pasien medical, pasien bedah, yang namanya patient safety itu sangat penting. Di sini peran kita mengambil peran dalam pengendalian mutu hasil laboratorium klinik. Ya. Dalam pengendalian mutu laboratorium klinik itu kita membutuhkan suatu metode statistik, ya, metode statistik terutama dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Awalnya dirumuskan oleh James O. Westgard, nanti dia akan mempublikasikan suatu hukum yang disebut sebagai Westgard Rules ataupun aturan ataupun hukum Westgard. Pengendalian mutu sendiri merupakan proses pengecekan kualitas hasil laboratorium. Nanti kita lakukan dengan sebuah chain yang mulai dari tahap pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Jadi segala sesuatu yang dikeluarkan dari laboratorium, hasil laboratorium, mau itu hasil kontrol, mau itu hasil pasien, harus melewati 3 fase tadi. Pre-analitiknya, analitiknya, dan post-analitiknya. Ketika kita berbicara mengenai kualitas kontrol ataupun pengendalian mutu dari suatu hasil laboratorium, tidak akan terlepas dari yang namanya presisi maupun akurasi. Ya, apa yang disebut presisi, apa yang disebut akurasi. Kalau kita lihat hasil yang baik harus seperti ini. Dia memiliki presisi dan akurasi yang baik. Kedekatan hasil dengan true value atau nilai sebenarnya. Dan kita melakukan pemeriksaan berulang-ulang, dia akan memberikan hasil yang sama. Kalau kalian bayangin, kalian main dart, ya, tahu lah, mungkin semua tahu bagaimana melakukan main dart, ya. Jadi ketika kita melempar, dia harus dekat di tengah, ya, dekat nilai sebenarnya. Dan ketika kita melakukan pengulangan pelemparan, dia hasilnya harus mirip-mirip, ya, jatuh di titik yang sama. Itu adalah hasil laboratorium yang baik. Dia memiliki presisi serta akurasi yang baik, sehingga ini merupakan hasil yang reliable dan kita bisa mampu keluarkan untuk tata laksana pasien. Ya. Nah, beberapa penyimpangan itu kita bisa lihat seperti ini. Kalau ini presisinya baik, ya, karena ketika kita mengulang berbagai
beberapa kali pemeriksaan, dia hasilnya berdekatan tapi jauh dari true value. Ini presisinya baik tapi tidak akurat. Ini kebalikannya, dekat dengan true value, ya, akurasinya baik, ketepatannya baik, tapi tidak presis. Ketika kita melakukan pengulangan berkali-kali hasilnya beda terus. Ya. Nah kalau ini worst case, presisi buruk serta akurasi buruk. Ini merupakan sebuah red flag ataupun sebuah lampu merah dalam kita melakukan pengendalian mutu laboratorium. Dalam pengelolaan hasil QC itu kita membutuhkan suatu aturan ataupun analisis statistik, ya. Karena hasil-hasil yang kita dapatkan dari pemantapan mutu, pengendalian mutu itu akan memberikan variasi hasil dengan persebaran. Persebarannya nanti akan membentuk sebagai Gaussian bell. Apa artinya Gaussian bell, ya? Kita bisa lihat, ya, Gaussian bell itu dia akan membentuk suatu kurva normal seperti ini. Nanti kita akan bandingkan dengan mean. Apa yang dimaksud mean? Mean adalah hasil yang kita harapkan. Seberapa jauh ataupun seberapa dekat dia dengan mean nanti akan menentukan kualitas hasil laboratorium kita, kualitas hasil QC kita pada saat kita melakukan QC, ya. Kita bisa lihat bagaimana hasil laboratorium kita jatuh di minus 2 SD, di minus 2 SD, minus 1 SD, plus 1 SD, plus 2 SD, ataupun plus 3 SD. Nah ini mesti kalian perhatikan sehari-hari, ya. Di sini perlu di garis bawahi adalah expect control values to fall with certain control limits. Jadi kita harus perhatikan bahwa 95% itu hasil kontrol harus di bawah plus minus 2 SD dan 99,7% harus di dalam 3 SD, ya. Sehingga hasil-hasil yang akan diterima itu biasanya di antara plus minus 2 SD. Kalau sudah plus minus 3 SD, antara 2 sampai 3, kita harus melakukan sebuah warning, penelusuran dalam pengelolaan ataupun pengendalian mutu laboratorium kita. Nah ini adalah grafik, ya. Kalau kalian nanti bekerja di bawah di laboratorium, ya, akan sangat akrab dengan yang kita sebut sebagai graphic revisioning, merupakan grafik tempat hasil QC diplot. Baik atau tidaknya performa pemeriksaan dapat terlihat secara visual di sini. Ini merupakan sebuah kontinuitas. Jadi kalian harus melakukan pengisian secara berkala setiap hari, ya. Kalaupun nanti kalian sudah bekerja tidak melakukan pengisian ini secara langsung, kalian harus bisa tuh latih, ya, mendidik analis, mendidik petugas bagaimana cara mengisi revision ini, ya. Revision ini terserah mau kalian tulis secara manual atau mau kalian olah dengan Excel ataupun mau kalian olah dengan sekarang itu banyak sekali software QC, ya, URT dan lain-lain. Itu juga mesti kalian tahu. Tapi dasarnya grafik revision itu seperti ini. Beberapa kalkulasi statistik yang kalian mesti paham, ya, dalam perhitungan quality control pengendalian mutu adalah kalian pasti tahu adalah pertama rata. Apa yang dimaksud rata? Rata adalah mean, merupakan hasil yang diharapkan sehingga dia memiliki kecenderungan pusat distribusi nilai kontrol. Kemudian ada standar deviasi, merupakan distribusi hasil pemeriksaan. Kemudian ada koefisien variasi, persentase SD, ya, SD dibagi terhadap rata-rata. Ada juga yang kita sebut sebagai TA. TA itu adalah total error allowable atau total allowable error, TAE itu sama. Ini merupakan perbedaan maksimal yang dapat diterima. Dan biasanya sudah ditentukan oleh KLIA. Jadi sudah ditentukan oleh KLIA ataupun IFCC untuk parameter-parameter tertentu dia memiliki TA bisa di bawah 5%, di bawah 10%. Kalian mungkin bisa baca di beberapa jurnal, ya. Kreatinin berapa, WU berapa. Biasanya parameter-parameter dengan rentang klinis yang sempit, katakanlah kreatinin ataupun natrium, kalium, dia akan memiliki total error allowable yang lebih sempit juga. Tapi untuk parameter-parameter yang memiliki range klinikal lebar, contohnya trombosit 200.000, trombosit 400.000, secara angka mungkin jauh berbeda. Tapi secara pemaknaan klinis beda nggak trombosit 200.000 atau 400.000? Tidak terlalu jauh berbeda, ya, itu sama-sama kondisi normal. Biasanya TAE juga makin besar, ya. Jadi itu akan sangat dipengaruhi oleh clinical range dari pasien. Ini ya, kalkulasi statistik dalam QC. Kalian harus tahu bahwa rata itu merupakan kecenderungan pusat distribusi nilai. Rumusnya kita bisa lihat jumlah dari
seluruh hasil pemeriksaan dibagi jumlah sampel. Ya. Sederhana, mungkin kalian tahu, dan pastilah tahu mungkin apa yang disebut mean ataupun rata. Kemudian ada yang disebut sebagai SG ataupun standar deviasi yang merupakan distribusi hasil pemeriksaan. Ya, ini rumusnya kita bisa lihat. Nanti kita membutuhkan data-data mean, kemudian jumlah sampel nanti kita kurangkan dan kita kuadratkan. Berikutnya adalah CV. CV kita mendapatkan persentase SD atau simpanan baku terhadap mean dikali 100%, ya. Nanti kita bisa lihat beberapa jenis analit bisa memiliki CV yang berbeda ketika dia menggunakan metode yang berbeda. Contoh di sini, ketika dia menggunakan glukosa, ketika dia menggunakan heksokinase maupun dia menggunakan glukos oksidase akan bisa memberikan sedikit perbedaan CV. Kemudian TA atau total error allowable merupakan perbedaan maksimal yang dapat diterima, ya, secara laboratorium. Nantinya biasanya ditentukan oleh KLIA ataupun IFCC ataupun beberapa perpustakaan lainnya. Nanti ini rumusnya ya, dari laboratorium TE ataupun total error kita bisa menentukan bias laboratorium bias, kemudian dikalikan z-score dan dihitung impresisi dari laboratorium tersebut. Dan yang terakhir kita sebut sebagai bias, perbedaan persentase perbedaan hasil kontrol dengan rata, ya. Dalam kata lain yang biasa kalian hitung sehari-hari yang kita sebut sebagai z-score. Ini kita sebut sebagai biasnya. Di laboratorium bisa kita temukan beberapa kesalahan. Ada yang disebut sebagai kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik itu pada umumnya konstan dan dapat diprediksi. Apa-apa saja yang bisa menjadi sumber kesalahan sistematik. Yang pertama adalah perubahan kualitas kontrol. Kontrol dibuat hari ini, belum tentu di hari ini. Kontrol dibuat besok, kita rekonstitusi besok, belum tentu akan dibuat besok. Belum tentu akan kita running besok. Bisa saja kita running 3 bulan lagi, 3 minggu lagi, ya, seperti itu. Itu mesti diperhatikan. Perubahan kualitas kontrol itu sangat mungkin terjadi. Apalagi jika apa? Penyimpanan, ya. Kontrol-kontrol kimia klinik umumnya bersifat liofilik. Artinya kita mendapatkan kontrol tersebut keringan seperti bumbu. Kemudian kita lakukan rekonstitusi. Kita lakukan rekonstitusi artinya kita melakukan pengecaran dong. Kita melakukan pengecaran dengan aquabides, kemudian kita bagi ke dalam alikohol. Apakah kita langsung pada hari running pada hari itu? Tidak. Kontrol itu akan kita simpan dalam jangka waktu tertentu, bisa 1 bulan. Ini kita sebut sebagai aturan Westgard. Tadi kita awal sudah berbicara tentang Bapak James Westgard itu yang merumuskan suatu aturan dalam laboratorium klinik. Nah, ini yang kita sebut sebagai aturan Westgard. Pada tahun 1977, James Westgard mengumpulkan pola statistik yang kita sebut sebagai kriteria perolahan QC. Sebagian besar laboratorium bisa memilih satu aturan disebut sebagai single rule, ya. Aturan paling lazim 1,2S itu nantinya akan menyebabkan banyak reject palsu, serta 1,3S bisa menyebabkan kurang sensitif. Sehingga dia merumuskan aturan baru yang kita sebut sebagai Westgard multi-rule dan sekarang sudah lebih banyak digunakan. Nah, pada tahun 1981 dia memberikan beberapa modifikasi aturan, ya, sehingga dirangkai menjadi beberapa prosedur multi-rule. Bagaimana ini kita sebut sebagai Westgard multi-rule, ya. Nanti kita bisa lihat dari data kontrol apakah dia 1/2S. Kalau misalnya tidak 1/2S, dia harus kontrol. Tapi kalau dia 1/2S, kita lihat dia lebih dari 3S atau enggak. Kalau tidak, kalau iya, kita langsung bisa reject out of control, kita lakukan penelusuran. Kalau tidak, kita bisa lihat apakah ada pola-pola ini. 2x2 SD, 4x1 SD, R-nya atau bedanya 4 SD, 4x1 SD atau 10 kali pada sisi yang sama. Tapi semuanya harus diberikan warning di 1x2 SD. Berikut adalah aturan 1x2 SD. Ya, ini adalah 1-2S rule violation. Jadi kalau kita berbicara tentang aturan tunggal, ini bukan 3S rule violations. Kemudian ini adalah aturan 2x2 SD, ya, kita bisa temukan pada hari
kedua dia di 2,5, hari ketiga di 2,5. Hari ketiga kita bisa langsung reject. Kita boleh lakukan penelusuran, kalibrasi, dan tindak lanjut. Kemudian ini kita bisa lihat R/SD pada hari kelima di minus 2, sekian, pada hari ke-6 dia di plus 2, sekian. Kalau kita lihat satu-satu, dia tidak ada yang dilarang karena semuanya tidak exit, tidak melebihi 3 SD. Tapi ketika kita make a pattern, kita buat pola, di sini harus kita berikan tanda-tanda dan kita reject. Ya, kita harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Ada juga yang disebut sebagai aturan 4 kali 1 SD ya, 4 kali 1 SD kita lihat dia di sini 2 SD. Berarti kan 4 hari berikutnya ternyata ini 1, semua. Di sini kita harus roll di hari ke-10. Kemudian di sini juga pada satu sisi yang sama kita lihat ada 10 kali UC pada satu sisi yang sama, ini juga kita mesti reject. Nah, pada beberapa alat dia membutuhkan kontrol 3 level. Apa yang kita contoh menggunakan kontrol 3 level di laboratorium kita? CRP ataupun CKMP. Kemudian ada hematologi juga, ya. Kita bisa lihat kalau pada kontrol 3 level itu kita mesti lihat ada yang disebut sebagai 2 dari 3 kali 2S. Jadi 2 kali 2 kontrol itu kan 3 dari 2S. Kita mesti reject juga di sini. Atau 3 kali 1 SD pada 1 level. Kemudian ini 6 kali rule violations ya, karena dia 3 SD kita bisa lihat dia bukan lagi 4 kali tapi 6 kali. Kemudian ada yang kita sebut sebagai tren ya, atau aturan 7T. Ini merupakan aturan tambahan yang lazim dipakai di Eropa. Kalau kita lihat sekilas ini ada kecenderungan tren, hasilnya naik ke atas nih. Ya. Di satu titik dia akan mencapai lebih dari polisi. Ada juga yang kita sebut sebagai shifting. Akan terjadi biasanya perubahan seolah-olah membentuk nilai baru. Ya. Dia akan terus-terusan yang kontrol berada di positif. Dan di sini kita bisa mempertimbangkan establish yang kita sebut sebagai mean atau notice day berdasarkan hasil laboratorium kita, hasil kontrol laboratorium kita. Kemudian trendy, hasil akan cenderung naik ke atas ya, sampai yang melebihi batas atas kontrol ya, lebih dari 3 SD. Tindak lanjut yang mesti kita lakukan adalah, nah, kita bisa lihat, kita harus tahu kesalahannya apa, kemudian kita tentukan kesalahannya acak atau sistematik. Kita lakukan penelusuran reagennya, operatornya, kontrolnya, kalibrasinya. Oke, ada pertanyaan? Mohon Dr. Iqbal atas kesempatannya. Nama saya Nadia, mau ingin bertanya dong. Berapa kali sebaiknya kita melakukan PMP? Apakah harus setiap hari? Dan bagaimana juga dengan PMP? Apakah itu sebuah mandatori? PMP kita harus lakukan setiap hari ketika kita melakukan pemeriksaan. Tapi kalau PMP sebaiknya kita mengikuti badan yang sudah ada, tapi kita sebaiknya mengikuti kurang lebih setahun sekali atau setahun 2 kali. Ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ayo silakan. Untuk nama Dr. Iqbal, kesempatannya saya Ayes mau izin bertanya apakah trans termasuk pelanggaran dan bagaimana troubleshooting? Tren itu merupakan sebuah pelanggaran ketika dia sudah melanggar aturan MESCA, sudah melebihi 2 kali 2 SD atau 3 SD seperti itu. Tapi kalau dia masih belum, sebenarnya tidak perlu. Ya. Tapi kalau misalnya sudah kecenderungan lama, kalian juga harus melakukan penelusuran. Biasanya kalau tren itu disebabkan oleh perubahan kualitas kontrol ataupun reagen. Ya, karena itu merupakan kesalahan sistematik. Oke, mungkin kita cari kasusnya di bawah ya. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini tugas individual ya buat kalian. Ya, nanti dicatat sama ketua kelasnya ya. Kemudian kita akan diskusikan minggu depan di lab untuk lebih jelas. Kemudian kita bisa bahas kasusnya. Dan ini tugas kelompok dan swasta ya, karena harus melakukan plotting QC buat interpretasi, hitung sigmametrik, kemudian apabila ditemukan penyimpangan harus melakukan tindak lanjut. Ini jadi penilaian akhir kalian ya.
ini referensinya Pustaka Acuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita akan ketemu di bawah, kita akan berdiskusi mengenai kasus-kasus yang terkait masalah laboratorium dan pengendalian mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video pembelajaran saya dalam rangka pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.